Ini kan pasti ada rivalnya. Kalau Sriwijaya, ini rivalnya yang mana sih? Kan Ustadz bilang enggak ya? Iya. Karena pusat, saya panas nih. Karena banyak supporter bocah yang provokator gitu loh. Karena ada teman saya beberapa orang yang udah meninggal gitu loh. Oh, sampai ke tahap kan ada yang jual pempek asli Palembang, itu biasanya supporter Sriwijaya bukan sih? Itu saya Hedi Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian supporter-supporter di tribun manapun mereka berada. Untuk membuktikan kepada kalian bahwa supporter seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Selamat datang kembali di Indonesian Football Factory. Yang hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Sriwijaya Mania. Sriwijaya Mania Jogja. Oke, mungkin kita perlu berkenalan dulu. Boleh disebutin nama inisial atau nama asli juga monggo. Dengan Mas siapa? Saya Ilham. Mas Ilham. Kalau saya Kelvin. Mas Kelvin. Iya. Oke, Mas Kelvin dan Mas Ilham. Oke, langsung ke aja. Kita pengen nanya-nanya sama ngobrol-ngobrol tentang Sriwijaya Mania yang ada di Jogja. Karena kan kebetulan Mas Kevin sama Mas Ilham ini kan tinggalnya di Jogja. Iya. Sriwijaya Mania Mas ya. Sriwijaya Mania itu berdiri tahun berapa? Tahun 2007 Mas kalau di sini. Tahun 2007. Ya. Ini Sriwijaya Mania Jogjanya Mas. Sriwijaya Mania Jogja. Tahun 2007. Terus untuk peresmiannya? Ya peresmian itu. Itu tahun 2007 itu berdirinya. Iya. Kalau untuk peresmian, diresmikan Sriwijaya Jogja itu tahun berapa? Tahun 2007 bulan 8 tanggal 20. Itu berarti berdiri langsung diresmikan? Iya. Berarti udah diakui sama Sriwijaya Mania Pusat? Iya. Kalau pengakuan gitu, modelnya seperti apa Mas pengakuannya? Apakah ada sertifikat bahwa ini loh resmi? Enggak, dia paling kayak apa ya? Kayak anggota kita serahin kan nama-nama anggota, terus kita bikin KTA ke pusat itu loh. KTA ke pusat, nanti keluar dari pusat dapat baju pengurusnya, terus baju buat anggotanya bisa. Oh gitu, berarti dari pusat langsung dikirimin baju langsung? Iya. Bukan dari sini teman-teman Sriwijaya bikin sendiri? Kalau yang bikin sendiri ada yang sebagian, cuman kayak baju ketuanya gitu, pengurus itu pasti dikasih dari pusat ya? Ya dari pusat. pusat. Berarti Sriwijaya Mania ini memang ada kepengurusan dan lain-lain ya? Iya. Berarti ada maksudnya ketua bendara, maksudnya ada itu dalam lengkap maksudnya tanggal lahir dan sebagainya. Itu biasanya pergantian berapa tahun Mas kalau kayak gitu? Kalau pergantian tuh nggak ini sih Mas, nggak tentu harus berapa tahun. Kalau ada yang siap di generasi berikutnya iya. Oh begitu, jadi nggak ada sistem pergantian berapa tahun gitu. Iya, kayak di pusat juga kan sampai sekarang belum ganti-ganti kan gitu. Oh gitu. Jadi generasinya emang ngalir aja. Ngalir. Kalau ada yang sanggup di kemudian hari ya ganti. Kalau domisili sendiri Mas, itu teman-teman dari Sriwijaya Mania Jogja ini apakah pure dari Palembang? Apa ada yang orang-orang mana? Kalau dari Sriwijaya Mania Jogja sih nggak mesti orang Palembang Mas. Jadi anggota kita juga ada sebagian orang Jogja, itu ada sekitar 16 atau 15 orang. Orang asli Jogja? Iya, itu cewek juga, kebanyakan daerah Bantul. Yang cinta Sriwijaya gitu loh. Ya, jadi kita rekrut lah mahasiswa Mas. Berarti keanggotaan juga udah terdata ya? Iya, sampai sekarang udah berapa? 110. Kalau untuk perekrutan dari zamannya seperti apa perekrutannya? Ya di situ kan di Jogja ini kan ada dualisme kan, supporter kan, si A si B. Nanti kita tawarin mau ikut yang A atau yang B. Oh gitu. Ada penawaran. Takutnya kayak supporter belang-belang gitu loh Mas. Kayak dia bilangnya ikut yang kuning, tak tahu yang lain kan, artinya yang lain gitu Mas. Makanya kita tanyain bener-bener kan. Terus kita cari tahu ke dia seberapa tahu tentang Sriwijaya gitu. Terus kita kasih formulir sih kalau pakai formulir, berarti sistem perekrutannya pakai formulir? Ya, atau buka pendaftaran di web atau gimana sih?
Instagram mungkin apa? Instagram atau apa kalau Ya, sistem awalnya pengumumannya? dari Instagram. Ya, awalnya awalnya kalau ada yang Instagram. niat datang ke kita Ya. ambil formulir itu. Ya DM. Ada yang DM misalnya kayak ini kan mau masuk kan, dia DM IG kita nih, nanti kita datengin, kita kasih formulir gitu. Oh gitu. Tapi DM-nya ke IG-nya Sriwijaya Mania ya? Iya, zamannya Jogja. Memang bagusnya kan kayak gitu. Ketika ada orang yang mau masuk, kita tanyain dulu seberapa tahu. Iya, Tanya seberapa tentang. Terus kalau bisa ada ngumpul dulu sama kita, kalau enggak nonton Sriwijaya dulu gitu. Iya. Awalnya bareng. Oh berarti kita. nggak langsung Nggak ya, langsung. nggak langsung ya. Semudahan begitu Mas. Kalau untuk intensitas sendiri, intensitas teman-teman Sriwijaya Mania ini, intensitas ketemuannya gimana tuh intensitas Agenda ketemuannya? ketemu. Kalau agenda ketemunya paling ada kopdar sih mas, setiap bulan, 1 bulan sekali. Ditentukan itu berarti? Ditentukan setiap bulan harus ada ketemuan gitu? Iya ada ketemuan, biar jalin silaturahmi itu makin akrab. Ketika ketemuan gitu biasanya yang diomongin apa aja? Mungkin diomongin luar sepak bola atau apa gitu? Macam-macam Mas. Macam-macam mas. Ada yang lebih ke intens ke sepak bola sih. Ada juga yang berapa kayak bahas mau kopdar sama di mana nih, daerah mana. Kita kan kayak Jogja nih ada induknya juga, Java Island itu. Jadi Java Apa Island nak itu induknya? Java Island. Java Island. Jadi, Mas, Java jadi- Island tuh mencakup seluruh Pulau Jawa gitu mas. Jadi Sriwijaya Mania yang ada di Pulau Jawa Oh, itu. ada seperti itu. Wadahnya Misalkan dari Sriwijaya Mania Tangerang, Jakarta, Bandung, sampai ke Cirebon Bali. gitulah sampai ke Bali. Oh, itu ada kopdarnya itu? Yang Ya. sebut ada di Kopdar di Bogor apa ya kalau nggak salah? Iya di Bogor. Ah. Oh itu berarti seluruh Sriwijaya Mania yang ada di Jawa Ya, ngadain ketemuan di suatu kota gitu? Iya, gitu. Tapi perwakilannya aja Mas. ya perwakilan. Cuman bergilir itu mas. Misalnya ini berapa bulan ini di kota Jogja, Biasanya setahun. setahun biasanya Setahun sekali. Ya, tahun ini di Jogja, tahun depan di Bandung atau di Bali di mana-mana gitu. Terakhir kita di Bandung Mas. Kan di Bandung. Ngumpul. Berarti emang 2019. apa ya? Kayak rasa kekeluargaan di Sriwijaya Mania ini kuat banget ya? Nah, Insya Allah. paling kalau kopdar bulanan dari Sriwijaya Mania Jogja itu ya bahas misalnya kalau ada pertandingan Jogja di Tanah Jawa nih. Nanti otomatis kan ada supporter Palembang juga yang datang ke sini. Jadi kita yang nampung, kita Oh yang ngurusin. ngurusin temen yang dari Jogja ini? Tiket ataupun Iya. Tiketing kita- dan lain-lain. Teman-teman dari Sriwijaya Mania ini selain yang diobrolin masalah bola, mungkin masalah apa ya, donasi dan lain-lain gitu, masalah apa ya, Humanisme. bantuan Oh, iya. dari humanismenya ini apa aja yang udah pernah dilakuin? Kayak bantuan donasi kemarin apa ya yang ini yang banjir di itu Kalimantan. ya Kalimantan itu ngadain donasi di lampu merah Gejayan. Orang Nomor ngomong aja ya? jalan. Turun ke jalan. Itu dari Jogja sendiri atau setiap kota ada gerakan dari setiap kota? Kalau inisiatif sih Inisiatif sendiri. Kalau dari kota-kota lain ya tergantung. Oh tergantung kota-kota lain Iya. sendiri masing-masing ya? Itu tergantung jobdesk mereka mas. Ya. Kalau komunikasi mas, mau nanyain masalah komunikasi tentang sama supporter lain kecuali Sriwijaya Mania sendiri yang ada di Jogja itu seberapa intens? Apakah ada komunikasi secara langsung? Mungkin ada misal nonbar apa futsal bareng? Oh ya, kalau komunikasi dengan supporter lain itu sering sih mas, sering chattingan. Jadi ketiba ada misalnya kayak Bonek Jogja kemarin ada ulang tahun kan, kita diundang datang kayak terus Sleman yang kemarin kita datang. Oh berarti masih ada komunikasi. Baik, Kayak Mas, di ada Jack komunikasinya. tiap ada pertandingan Sriwijaya pasti nobar sama supporter lain. Gitu. Maaf nih, saya mau nanya nih, seru gitu ya. Masalah ketemu dengan teman-teman supporter dari lain, itu ini kan pasti ada rivalnya. Kalau Sriwijaya ini rivalnya yang mana sih? Dari klub lain loh, dari tim lain loh. Kalau dari klub lain itu dulu sih mas. Kalau sekarang kita nggak nggak, ya berarti ini bukan menguak orang ya. Kita nggak ingin menguak orang, cuma ngomongin yang dulu gitu. Iya. Kalau dulu sih ada sama Pekanbaru mas. Oh Pekanbaru. Itu gimana? Sekarang kan ini udah lewat nih. Berhubungan nggak sama sport dari Pekanbaru? Enggak Mas. Oh, Enggak. maksudnya berhubungan baik. Berhubungan baik, saling berhubungan, kasarnya ayo kita ketemuan, bukan ketemuan ngajakin berarti enggak cuma. Enggak Mas, jadi sama Pekanbaru itu dulu itu tahun kisaran 2011 ya. Jadi sama Pekanbaru itu nggak lama Mas, setahun atau 2 tahun doang gitu. Itu karena pas kan Liga ISL ya. Satu liga ya. Pertama kan Sriwijaya main di Pekanbaru dulu. Itu posisi
apa namanya, Sono itu kalah, SPS itu kalah. Nah, terus banyak ya ibarat kayak misalkan gol dia yang dianulir wasit gitu. Terus di kita yang harusnya pelanggaran nggak pelanggaran gitu. Akhirnya menang untung gitu. Waktu itu Kit Kayamba yang ngegolin gitu ya. Ujung-ujungnya kan supporternya ngemparin botol itu di stadion dia. Ya pas Pekanbarunya main ke Palembang ya dari kitanya yang ngebales gitu Mas. Cuma nggak berlangsung lama. Ada pohon perdamaian gitu Mas, pas tahun besoknya lagi supporter Pekanbaru datang itu bawa ini perdamaian gimana ya, kayak Kue gitu lah. potong kue gitu, Ikan. jadi bukan rivalitas lama gitu, cuma ya itu Bukan rivalitas yang berkepanjangan yang ya. berkepanjangan ya, Singkat mungkin ya. yang cuma setahun 2 tahun doang itu Mas dulu itu doang Tapi sih. masih berhubungan nggak, berhubungan mungkin tanya kabar apapun itu, mungkin ada teman yang dari Pekanbaru yang kuliah di sini gitu, ada nggak kayak gitu? Nggak pernah sih Mas. Oh nggak pernah ya. Cuma gitu ya? terakhir yang pas Liga 2 kemarin Hah? itu pas Pekanbaru away ke kita away ke Pekanbaru itu ya ini Mas bagus gitu. Oh, udah bagus sebenarnya. Ibarat ya teman lama lah gitu kan udah jarang ketemu gitu Mas. Ya sama-sama welcome gitu. Ya itu sih nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Sampai Cuman sekarang. kalau buat komunikasi sering itu nggak Nggak ya. Soalnya nggak ada kenal orang sono Mas. Itu doang. Kalau organisasi supporternya ya nggak ada masalah, baik-baik aja gitu. Ini sebelum nih, jadi sebelum kita ngobrol di sini kan kita udah ngobrol di belakang tadi kan. Ya. Kalau boleh kalau boleh saya nanya nih, Dijawab boleh nggak dijawab boleh. di Sriwijaya ini kan kebetulan kita pernah berkunjung ke sana. Iya. Itu kan ada beberapa elemen supporter di dalam satu tim. Iya. Itu gimana sih sebenarnya ceritanya, kalau boleh diceritain? Kalau enggak juga nggak masalah sih. Panjang. Kalau diceritain ini ya, emang dari apa ya, dari lahir, dari awal terbentuk memang udah nggak nyatu itu. Memang beda warna, beda aliran, tujuan tuh sama. Tujuan sama ya, tetap ke Sriwijaya FC ya. Jadi Terus hubungannya? apa ya, kayak kita pengennya satu tribun Sriwijaya tuh kuning semua, kayak yang si B kan pengennya hijau semua atau hitam semua gitu Mas. Jadi di situ permasalahannya. Banyak kepala saya. Banyak Nah. kepala, banyak pemikiran ya. Tapi hubungan di luar konteks sepak bola gitu, ada masih berhubungan nggak? Berhubungan kayak temenan, kayak terus ayo karena kita sama-sama mungkin karena teman-teman ini kan tinggal di Jogja tuh. Jadi kan sama-sama tinggal di Jogja. Itu ada pernah nggak ketemuan ngobrol terus karena kita sama-sama di Jogja nih, kita lupain sebentar lah masalah ini karena kita nggak ada bola nih. Kita ngobrol bareng, minum bareng, nongkrong bareng, kayak gitu ada nggak? Kalau kayak gitu pernah sih, kayak sekali dua kali kayak nobar sama Arema kemarin, satu gabung. Gabung. Ya. Berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman ya sekali doang. Kita ngikut pusat Mas, kalau pusat panas kita panas juga. Oh gitu. Berarti dari pusat ya? Ya. Pusat panas berarti bawah mendidih. Komando pusat. Ikut Mas. Komando pusat. Kalau di Jogja sendiri ini dari Sriwijaya itu ada berapa elemen supporter yang ada di sini? 2. Oh 2 ya. Oh berarti yang 5 itu enggak semuanya tinggal di Jogja berarti? Enggak di Jogja ini. Yang besar Jogja 2 loh. Yang besar di Jogja ini cuma ada 2 berarti. Setahu saya yang ada di Jogja supporter Sriwijaya itu cuma ada 2 elemen, Sriwijaya Mania sama Singa Mania. Oh sama Singamania. Kalau Ultras nggak ada. Itu hubungannya gimana tuh hubungannya sekarang? Berjawab boleh nggak? Boleh. Kalau hubungan saya sama ketua Singa tuh ya sering ada hubungan. Apalagi kayak misalnya pertandingan nih ada kayak anggota kita yang ribut sama Singa kan. Nanti aku yang ketemu sama ketua Singa gimana damai caranya supaya nggak musuhan lagi gitu kan, nggak papasan kelas lagi kan. Cuman ya gitu, damai-damai di hubungan. Itu ke bawah sampai di luar sepak bola nggak? ke bawah sih Mas. Oh ke bawah atau enggak nih? Ini enggak Mas, ini dari sisi pribadi apa organisasi Mas? Yang pertanyaannya kalau dari sisi organisasi gimana ya? Kalau dari sisi organisasi saya sih ke bawah sih Mas. Iya, kalau Oh ke bawah di luar konteks sepak bola pun tetap ke bawah. Iya. Dari sisi organisasi sih saya nanya tadi. Berarti masih ke bawah sampai di luar konteks sepak bola. Iya, ke bawah Mas. Jadi kayak ya gitu, beda Mas. Itu ada penyesalannya enggak? Ada cara supaya selesai gimana sih? Kita ketemu ngobrol bareng atau apa gitu? Ada nggak? Pernah ada mau kayak gitu nggak sih? Ada keinginan. Ada mungkin. keinginan atau ada pernah kayak gitu nggak? Ayo. Pernah sih Mas. Cuman nggak sampai terjadi. Cuman keinginan di pikiran doang. Cuman pusat bilang enggak ya. Iya. Karena pusat, saya panas nih. Karena banyak supporter bocah yang provokator gitu loh Mas. Oh, Jadi iya. kayak ketua umum pusat tuh ya pengennya damai kan. Cuman pentol-pentolannya itu nggak pengen. Kayaknya kayak saya sendiri sih sebenarnya jujur nggak pengen karena
ada teman saya beberapa orang yang udah meninggal gitu loh. Oh, sampai ke tahap MD ya. Oke. Oh, berarti emang Oke, mendarah dari mungkin masalah rivalitas dualisme tadi mungkin nanti jangan terlalu dalam, Mas. Jangan terlalu dalam. Aku nanya nggak pengen terlalu dalam karena ada karena peran. mungkin tercipta juga emang udah dari awal tercipta, jadi kita nggak bisa bahas terlalu dalam ini ya. Kalau ini Mas, keseruan mungkin pas teman-teman dari Sriwijaya ini ngadain nonbar atau tour kemana gitu, pernah nggak tour sampai ini Sriwijaya seumpama Main ini kan di mana? Jogja nih, main di luar Jawa, main itu pernah nggak itu ngadain kayak gitu. Kalau kita sih ada uang kas Mas. Ada uang kas. Jadi kalau ada pertandingan Sriwijaya misalnya di Bandung atau di Bali kan. Jadi ada siapa nih yang siap berangkat. Nanti kalau ongkos pribadi kurang pakai uang kas gitu loh. Oh gitu, sampai ada uang kas buat Ya. buat ngongkosin temen buat berangkat ya. Emang terorganisasi. Oh, organisasi mah bagus sih. Tapi pernah nggak ngadain tour bareng-bareng gitu? Pernah. Kemana aja? Magelang, Cilacap, sama Bandung. Kalau ke Bali kemarin cuman kita bertiga kalau yang dari Jogja. Oh, bertiga yang berangkat. Kalau di Pulau Jawa nih hampir setiap pertandingan Sriwijaya kita hadir Mas. Cuman nggak keseluruhan. Paling 1-5 orang gitulah. Yang nggak sibuk aja, nggak ada kerjaan karena Yang bisa gitu. ya yang bisa yang slow. Gitu. Biasanya ini bukan biasa sih, supporter dari Sriwijaya Mania ini dari anggotanya itu banyak yang udah kerja di sini atau banyak yang kuliah di sini? Kuliah datang dan lulus. Atau udah ada mungkin udah ada yang domisili di Jogja. Cuman bukan asli Jogja loh ya yang saya tanyain Mas. Kalau yang udah domisili Jogja sih banyak sih Mas, karena rata-rata udah nikah sama Orang perempuan Jogja. Jogja ya. Oh. Jadi tinggalnya di Jogja kan, cuman tetap standby di sini kan. Jadi kayak kebanyakan sih anggotanya tuh anak kuliahan Mas. Ada juga yang beberapa anak SMA gitu. Kalau ini Mas, pengen nanya sih aku. Jadi kan di Jalan Tamsis terus dari mana kan ada yang jual pempek asli Palembang. Itu biasanya supporter Sriwijaya bukan sih? Itu biasanya ini beda kontak ini pokoknya aku pengen take on sih sebenarnya. Itu kan bisa jadi aku sana kan bisa Mas. Saya kemarin udah ngobrol sama teman-teman Sriwijaya Mania loh. Kasih fotonya dong. Kasih password dong. Kalau ada passwordnya siapa tahu kan sana ada password tersendiri buat teman-teman Sriwijaya kan ada tuh. Kalau itu sih enggak sih Mas. Bukan dari pihak Sriwijaya Mania itu kalau. Oh itu bukan. Ya enggak Mas, misalkan ada tukang pempek di sini gitu. Ya mungkin dia ngerti lah sama Sriwijaya gitu. Tahu, ya mungkin sering nonton di TV, cuma naluri supporternya kurang gitu. Oh. Jadi ya ibarat penonton biasa gitu. Ya sesekali misalkan Sriwijaya lagi main di Bantul atau di Magelang, ya kadang menyempatkan waktunya gitu. Kalau begitu biasanya. Tapi nggak ikut keanggotaan ya? Enggak. Ya cuma tahu-tahu aja gitu. Cuman kalau dagang itu nggak ada. Biasanya sih gitu Mas, kalau kita beli pempek gitu kan pasti nanya kan ini Palembangnya mana, Palembangnya mana. Misalkan kita kebetulan lagi beli pempek itu pakai atribut Sriwijaya gitu kan, pasti kan Langsung, "Oh, ini ngerti, langsung oh gini." ini gini Oh ya. berarti besok Di kita situ harus doang upload gitu, kalau Mas. Sriwijaya Mania. Gitu Ketika doang, makan pempek di mana pun. biasanya gitu. Pempek nyonya Pit ya. Kalau ini Mas, kalau selama di Jogja ini pernah nggak nonbar bareng sama tadi yang Misal gitu. Kalau nobar sama Singa tuh 2 kali Mas. Berakhir dengan aman-aman aja kan? Ya aman-aman aja. Kebetulan pas saya kemarin kan saya tinggalnya di kontrakan anak-anak Singa kan. Oh, Jadi saya sendiri. oh. Jadi bareng. Cuman saya sendiri yang Merasa bareng. tertindas? Enggak. Enggak, cuman merasa kayak asing aja gitu. merasa tertindas. Kayak pertanyaanku nih menjurus-jurus terus. Merasa tertindas. Kalau tertindas enggak, cuman merasa Enggak karena enggak ini para bulan bercanda sih Iya. sebenarnya. Kayak merasa dari aku asing aja kayak aku Merasa sendiri beda. loh yang pakai baju kuning. Padahal yang diobrolin kan sama kan sebenarnya Iya. kan masalah Sriwijaya FC, masalah gimana nih tim ini supaya maju gitu kan sebenarnya. Iya. Ngobrolin kayak gitu gak sih? Enggak, Atau malah lebih ngobrolin ke organisasi masing-masing? lebih ke cuek sih Mas masing-masing organisasi. Oh. Nggak pernah, walaupun gabung nggak pernah kita bahas ini tujuan kita tuh mau kemana. Nggak pernah ada, Mas. ya. Oh, gitu. Jadi kayak kita bahas ya di organisasi kita, dia bahas di organisasi dia gitu.
Kalau kembali ke masalah humorisme tadi Mas, pernah nggak Mas ngelakuin bakti sosial itu yang penyampaiannya langsung ke pusat apa kita ke distrik bisa kalau di Sriwijaya apa namanya? Porda. Koordinator daerah. Kalau yang luar pulau Porda. Itu pernah langsung disalurin ke pusat apa langsung ke pihak ya pihak yang itu ya yang korban bencana ya. Kayak kita datangin misalnya ada anak Kalimantan kan otomatis ada asrama daerahnya kan. Kita datengin asrama daerahnya, kita kasih ke situ sih Mas. Nggak pernah kayak sampai ke pusat dulu. Oh iya, ini kan ada apa namanya tadi? Kalau setiap kota asrama. Nah, itu kan asrama Palembang itu kan berarti kan semua teman-teman dari Palembang kan tinggal di situ tuh. Atau enggak sih? Itu kan berarti kan ada beberapa kepala di situ, ada beberapa elemen supporter di situ. Ya. Ada di situ. Apa ya, kayak di asrama Palembang tuh yang tinggal di asrama itu sebenarnya bukan buat, emang sih asrama itu buat seluruh orang Palembang ya kan. Tapi yang tinggal itu rata-rata kayak pengurusnya doang Mas. Struktur pengurusnya doang. Jadi kayak anggota biasa ya masih ngekos karena itu tahapnya periode Mas. Jadi 2 tahun habis, nanti yang periode selanjutnya nempatin gitu. Nempatin lagi. Berarti ketemu dengan elemen supporter yang lain dong? Ketemu dengan elemen supporter yang juga dalam tanda kutip masih sama Sriwijaya FC? Iya, ketemu. Cuman karena kan di situ lingkup organisasi daerah ya. Jadi ya kita nggak boleh ngobrolin yang lain gitu ya. Oh gitu. Lupakan. Ya, ada batasan omongan. Palembangan. Paling gitu aja sih Mas. Kalau ini gini Mas, mungkin kita udah bukan terlalu dalam sih, kita juga nggak pengen terlalu dalam ngomongin masalah dualisme ya, semoga cepat selesai dan apapun itu aja. Kalau selesai atau enggak ya? Kembali ke teman-teman lagi karena kita juga nggak pengen terlalu bukan kapasitas kita untuk mendamaikan dan bukan kapasitas kita juga untuk provokasi. Kita pengen tahu cerita ini versi masing-masing masing-masing elemen supporter tersebut gitu. Iya. Dan yang dari elemen supporter dari Sriwijaya Mania ini kan seperti ini gitu versinya gitu kan. Nah itu untuk harapan dari teman-teman Sriwijaya Mania untuk pendukung Sriwijaya FC yang ada di Jogja. Untuk pendukung Sriwijaya FC yang ada di Jogja. Untuk teman-teman Sriwijaya Mania yang ada di Jogja dulu. Harapannya apa? Ya harapannya tetap konsisten, tetap bertahan sampai akhir hayat ya. Kayak Porda Jogja tuh bertahannya lama, jangan cuman kayak aku mau bertahan nih sampai berapa tahun terus di kemudian periode yang selanjutnya nggak ada regenerasi. Pengennya ada terus regenerasi. Yang jelas tetap kuning gitu ya? Ya tetap kuning. Yang jelas tetap kuning di tetap kuning ya. Kalau untuk ini Mas, kalau untuk harapan untuk seluruh supporter Sriwijaya FC yang ada di Jogja. Ya harapannya supaya ya pengen sih nggak ada keributan lagi, kita tuh nggak usah mikirin pusat lah kalau soal ribut. Pengennya kita di Jogja kan ya tujuannya kan di awal tadi tujuan kuliah, ada yang kerja, ada yang lain-lain kan. Dan menghormati tuan rumah mungkin ya? Iya, menghormati tuan rumah juga karena nggak enak sama tuan rumah Jogja kan kita ribut-ribut. Ini cuman ya lihat aja kondisi kedepannya sih kalau itu. kondisional pokoknya. Ini tambahan ya Mas. Kalau menurut saya sih kayak gitu tuh lebih untuk kesadaran sih Mas. Kesadaran masing-masing ya. Ibaratnya gini, kita kan ya emang sih beda warna. Cuma kan ini sekarang kita posisinya lagi di kota orang gitu. Kenapa kita nggak sama-sama ya walaupun kita berbeda, kita mengisi kekurangan atau kelebihan kita masing-masing gitu. Jadi supaya lebih perfect lah gitu. Perbedaan kita itu digunakan supaya cerdas gitulah. Ego tuh kita ya. Biar perbedaan itu nggak mesti kalian beda dengan kita terus kita berantem, enggak harus diselesaikan dengan kekerasan. Iya. Ya misalkan dari pihak kita nih, kita lebih di sini tapi kurang di sini sektor sini gitu. Sedangkan di pihak dia lebih di sini, kurang di sini ya. Kita tutupin sama-sama Mas supaya supporter Sriwijaya kedepannya lebih cerdas gitu. Terutama gini Mas, ini sih gimana ya, inspirasi sih menurut saya ya seperti di Jogja inilah. Tahu sendiri kan Mas, supporter ya kreasi inovasinya bagus-bagus lah bisa dibilang. Ya kenapa kita nggak bisa kayak mereka gitu. Selama ya 15 sampai 21 itu ya lebih dari 15 tahun lah. Kenapa masih berantem terus gitu? Harusnya mikir lah di situ Mas, mikir aja. Ketika di stadion kan ada beberapa kepala dan beberapa pemikiran, mungkin susahnya di situ. Idealisnya. Apalagi mungkin gini, kita nggak pengen memperkuat juga, nggak pengen mendamaikan juga sih. Cuman ini kan resiko masing-masing.
Ya mungkin apa ya? Mungkin yang kalau menurut saya sih setelah dari obrolan kita tadi, mungkin yang apa ya, yang mungkin yang udah tua-tua tadi mungkin ada ya kayak tadi masnya yang dibilangin ada yang sampai seperti itu mungkin ada yang keluarganya, mungkin ada yang siapa, kita nggak pernah tahu, cuman mungkin ya apa ya, untuk sangat disayangkan. sangat disayangkan sih, mungkin untuk jalan ke tengahnya mungkin belum ketemu. Ada keinginan nggak sih sebenarnya mas untuk jalan tengah tadi itu sebenarnya? Iya, ada sih mas, keinginan tuh pasti ada ya. Karena capek mas ya, Ya, capek, selama Mas. 15 tahun seperti itu. Iya terus ya. capek mas, cuman kembali ke anggota masing-masing, pendiriannya tuh gimana, sadarannya tuh gimana Iya, gitu. Kembali ke karena- pusat juga. Kembali ke Percuma pusat. juga kayak aku sama ketua Singa Jogja ini pengennya damai tapi Anggotanya nggak Karena pengen anggota ikut ini juga. mungkin udah dari awal udah kayak apa ya, udah kayak ditanamin. Iya. Ini loh gitu ya mungkin Iya, ya. udah Doktrinnya udah kayak gitu. Kalau dari Sriwijaya Mania juga sendiri itu base campnya di mana sih kita boleh tahu? Mungkin ada teman-teman yang Mungkin ada teman-teman yang pengen daftar atau teman-teman dari Kalau Palembang yang belum basketnya tahu itu sih mas di daerah Jakal sih mas. dari Jakarta. Kalau nama Instagramnya kalau boleh disebutin nanti mungkin bisa Kalau nama Instagram itu Sriwijaya Mania Yogyakarta. disambung semuanya. Iya, disambung. Sriwijaya Mania Yogyakarta. Siapa tahu kan ada teman-teman Palembang yang di sini mungkin yang pengen yang gabung, gabung tapi nggak pengen- tahu. Tapi tetap ditanyain tadi mau Iya. kemana dulu Oh, ya. tanya dulu ya, Tanya aja. mau ke Seleksi dulu mas. Oh, diseleksi dulu. Nggak segampang itu. Oh, gitu ya. Pakai acara seleksi juga kayak gitu. Soalnya Secara apa langsung ya, mungkin seleksinya tadi ditanyain seberapa tahu kalian tentang Sriwijaya. Oh. takutnya ada yang salah guna loh mas. Jadi dia gabung sama kita terus niatnya cuman pengen buat ribut dengan urusan kampus atau urusan pribadi dia kan. Paham. Jadi gini, Mas yang dimaksud sama Masnya mungkin masuk karena dia punya masalah sama si A yang kebetulan supporter B gitu. Ya. Mungkin ya kayak gitu mungkin ya. Kadang nggak mesti supporter sih mas. Misalkan dia masalah pribadi gitu di kampusnya apa di mana lah gitu kehidupan dia. Caranya. Karena mereka oh ini kita gabung supporter nih, udahlah panggil Biar ada teman-teman yang supporter bantuin. Biar aja. lebih besar gitu ya, Iya. biar ayo masuk semua gitu. Nyari backingan lah. Nyari gitu. backingan. Oh. Ya, itu enggak. Seringnya gitu biasanya. Makanya diseleksi dulu mas, jangan sampai. Oh, berarti pernah ada kejadian seperti itu. Ya pasti ada lah mas Pasti organisasi ada lah. gitu kalau dia. Oh. Setiap organisasi pribadi. Cuman kan ya yang namanya udah jadi anggota keluarga ya tetap kita bantu. Salah apa bener itu anggota Salah Iya. apa bener tetap keluarga tetap keluarga. Oke, Mas. Mungkin ini karena kan tadi kan kita udah ngobrol kesana sini. Mungkin masukan dari mas-mas semua ini untuk EFF selama ini seperti apa sih masukannya? Masukan atau kritikan atau apapun itu boleh. Biar bisa membangun kita, biar siapa? bisa bangun kita juga sih kalau kita ada kekurangan berarti Oh, mas iya. kamu terlalu ngomongin banyak apa gitu. Kalau gimana ya mas? Kalau kekurangan sih ya nggak bicara kekurangan dan kelebihan sih mas. Kalau menurut kita nih ya saran kita ya konten seperti ini sebenarnya bagus sih mas. Tapi kan biasanya kalau di konten seperti ini ada kan mas, misalkan pihak IFF datangilah ibaratnya supporter ini. Dia punya rival tuh yang didatengin. Nah, kadang kan muncul cemburu gitu mas. Dibilang nggak berat sebelah apa nggak netral gitu. Nah ya harapan saya sih ya rata mas gitu, datengin semua supporter di Indonesia gitu, jadi punya ininya masing-masing, dari si ini punya versi, dari ini semua versi Nggak gitu timpang ya? gitu menurut Nggak saya. satu versi. Kalau dari segi layanan kayak misalkan visual atau apa, menurut saya EFF udah bagus mas gitu. Terima kasih. Kedepannya konsisten juga. Kalau dari Mas Ketua apa ini? Ya. Mas Ketua Sriwijaya Mania ya. Sriwijaya Mania. Kalau dari saya sih apa ya mas, udah bagus semua sih ini mas. Cuman ini aja tetap konsisten aja mas. Siap. Jangan apa ya, kayak munculnya channel ini kan selama apa ya Pandemi. ya. Jangan udah selesai pandemi nggak muncul lagi gitu mas. Makanya doain kita langsung ke Palembang. Aduh, kita kan rencana pengen ke sana mas. Kita tuh pengen ke sana ketika kita pengen kemana-mana pas malah liga udah mulai. Jadi kita pengen langsung datengin ke. Iya kayak lagi laga gitu Oh, stadion. itu kan keseruannya kan Iya. lebih beda gitu loh. Dan obrolannya mungkin lebih seru ketika Iya. di dalam stadion. Hmm. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kayak gini kan kita obrolan sepenuhnya. Karena obrolan belum ada sepak bola. Jadi kan yang diobrolin mungkin masih agak bingung. Agak bingung diobrolin apa. Apalagi bola ini kan libur hampir setahun ya, setahun lebih lah. Hampir ini lah. Sampai kapan nggak tahu ini. Sampai kapan nggak tahu, ya mudah-mudahan cepet lah, mudah-mudahan cepet karena ya kita kalau mau ngobrolin yang macam-macam kita nggak bingung kan.
ngobrolin masalah penyakit entar ditangkap sama polisi. Betul mas itu ya. Iya kan? Sekarang Mau nyinggung ngobrolin dikit masalah apa ditangkap. gitu, ntar rumahnya diketuk. Udahlah. Ntar Kita ada- ngobrolin yang ringan-ringan aja lah. Tukang bakso lewat. Itu dia. Nanti, Bang, bakso enggak? Tiba-tiba ada di borgol kan. Makanya udah nggak usah ngobrol yang aneh-aneh. Kita ngobrol masalah yang ringan-ringan aja lah, udah nggak usah ngobrol yang aneh-aneh. Di rumah langsung gini. Assalamualaikum. Nah, terima kasih. Berarti ini udah kita tutup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman dari Sriwijaya Mania yang udah Sriwijaya Mania Jogja yang udah menyempatkan waktunya bertemu Mungkin- dengan teman-teman IFF. Mungkin permintaan Mas Hadi bakal kita realisasikan, maksudnya dalam artian kita bakal nemuin. Kita bakal temuin kok. Kita nanti bakal temuin karena kan di sini ada Sriwijaya ada supporter Sriwijaya FC yang lain. Kita Iya. bakal temuin kok. Nanti kita bakal temuin karena kita udah dapat nomornya. menurut versinya. Jadi mereka. kita kan menurut versi dari teman Sriwijaya FC yang lain ini bukan versi masalah dualisme sih. Iya. Jadi versi mereka Versi- dengan cara mendukung mereka Sriwijaya FC Iya. seperti apa sih? Karena kita nggak pengen mengadu domba dan kita juga bukan duta perdamaian juga gitu loh. Iya. Jadi kita cuma pengen tahu versi kita masing-masing Iya. seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Sriwijaya Mania Jogja. tetap solid. Tetap solid, tetap Iya. kompak selalu, Besar, makin regenerasi. besar di Jogja, Regenerasi makin panjang. regenerasi makin bagus lagi, tambah besar dan tambah semuanya, pokoknya doa dan terbaik Amin. semuanya lah. Oke, sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam Salam Indonesian Football Factory.